Assalamualaikum teman-teman. Malam ini saya memilih Gapuraning Rahayu Karangpucung Kalideres ya, dan mau turun di Grogol. Ini karena yang saya biasa naik BCB itu tidak jalan ya, terutama yang ke Tanjung Priok itu nggak ada yang jalan sama sekali. Kemudian saya cek Kalideres juga nggak ada yang jalan sama sekali. Nah, saya gambling ini di depan rumah nyari bis dan dapatlah saya itu R145. Nah, R145 ini adalah basisnya Mercedes-Benz 1626 OH ya, air suspension. Memang sudah termasuk sasis lama ya, karena pada tahun 2015 saya juga pernah pakai untuk mudik bareng di Airmania ya, dari Monas menuju ke arah Karangpucung. Saya berangkat 18.45 dari rumah, dan memang kalau dari sisi okupasi ya, Gapuraning Rahayu ini okupasi bangkunya bagus banget. Ketika saya naik sudah ada lebih dari 10 orang, dan tadi waktu di Majenang di sebelah di dekat balai desa itu sudah ada yang naik. Kemudian masuk Cukang Leles ada lagi yang naik, Wanarja juga, dan Pasir Kunyit. Jadi okupasinya bagus sekali. Ini saya nggak tahu juga apakah ini karena satu-satunya yang jalan ya Kalideres atau bagaimana, karena yang base premium itu saya nggak lihat yang Kalideres. Cuma waktu saya nunggu bis dia berhenti dan menawari saya untuk naik, padahal disitu terlihat jurusan Jakarta. Jakarta itu artinya Kampung Rambutan dan Pondok Pinang, dan saya bilang saya sudah janjian sama yang belakang gitu ya, jadi saya naiknya Gapuraning Rahayu. Nah, kita memasuki batas provinsi ya, ini Banjar, kita memasuki Jawa Barat. Nanti dari Jawa Barat ini, dari batas ini kita langsung masuk ke Terminal Banjar. Nah, ini Terminal Banjar ya teman-teman, ini melewati Jembatan Pelangi. Di sini untuk melakukan kontrol satu kali ya, dan jika ada penumpang yang naik juga akan diangkut. Nah, ini yang saya baru sadar, ini saya nggak tahu kenapa kaca depan ini pecah ya, ada retakan itu. Memang sering kali Gapuraning Rahayu ini suka direcokin orang gitu ya, dilempar batu dan sebagainya. Saya pernah naik itu waktu itu R berapa ya, R16 berapa gitu saya lupa, 166 kalau nggak salah ya. Waktu sampai di Cukang Leles mau berhenti dilempar batu tuh, pojokannya pecah. Memang beberapa pelaku juga berhasil ditangkap, tapi mungkin ya masih saja ada gitu ya yang orang-orang usil seperti itu. Mungkin harus melibatkan pihak berwajib kalau memang mau menghilangkan orang-orang usil. Itu kalau memang dia karena keusilan orang ya. Nggak tahu juga kalau itu karena kelalaian pribadi, saya nggak tahu juga. Cuma menceritakan saja kalau dulu seperti itu. Nah, ini Terminal Banjar Patroman, ada BCB Banjar Jakarta, ada 2 tadi ya. Nah, di sini yang saya aneh ini tidak lihat satupun atau tidak ketemu satupun BCB Karangpucung. Saya tanya ke kru di sana, yang untuk yang Karangpucung Tanjung Priok emang nggak ada, nggak jalan. Nah, yang Karangpucung Kalideres ini saya diberi kontak, saya kontak hubungi semua, nggak ada yang jalan juga. Ternyata sore kemarin ini libur ya. Kalau yang dari Jakarta ada. Nah, ini Pak Atang ya, ini driver kita, ini sudah lumayan berumur beliau.
rokoknya kuat di Samsu. Jadi agak ini juga ya, sepanjang perjalanan ada asap rokok. Nah ini di Pul Kabupaten Rahayu saya sempat ketemu Pak Uus ya. Ini kawan lama, sejak zaman mudik rame-rame itu saya sudah bareng Pak Uus juga. Nah dari Pul Ciamis, GR Ciamis, kita keluar untuk menuju ke arah Jakarta. Memasuki terminal Ciamis, di depan ada BCB 3E21. Ini jurusan Banjarjakarta kalau nggak salah ya. Ya kita lewati saja pos untuk kemudian masuk di jalur dan labas langsung ke arah Jakarta. Di depan sana sudah ada BCB juga teman-teman ya. Nah tadi sepanjang perjalanan ini dari kru juga memperbincangkan bis-bis yang kita lewati ya. Salah satunya adalah itu tadi BCB ya. Kenapa BCB itu di jalan banyak banget dan bahkan mesinnya sudah lama-lama pun masih jalan ya. Ya memang karena perawatan ya, katanya begitu. Nah di depan kita itu adalah R136 dari Wangon menuju Pondok Pinang melalui Kampung Rambutan dan kembali ke Kampung Rambutan. R136 ini Hino RK ya teman-teman ya. Hino RK dulu melayani Sampang Kampung Rambutan. Ini sudah lama mati ya, artinya tidak dioperasikan lagi semenjak pandemi. Kemudian ini satu persatu dihidupkan kembali ya. Yang Hino ini seperti tadi waktu di Pul saya ketemu Pak Uus. Pak Uus baru turun dari R135. Dulu warnanya merah, tapi kemungkinan juga tadi warnanya merah, saya nggak begitu memperhatikan. R135 itu dulu kondekturnya Kang Erwin, tapi sekarang nggak tahu, saya nggak nanya ke Pak Uus. Kalau Pak Uus dulu ya biasanya sama Kang Nanang, tapi Kang Nanang ini sekarang pindah bareng bisnya ya di pariwisata dia. Nah ini kita beriringan terus. Karena kadang-kadang begini ya teman-teman, kadang-kadang ada penumpang yang kelewat sama bis depan itu dan dia mau ke arah Kampung Rambutan. Ya sudah, kita naikin saja, terus kita kontak yang di depan. Ini ada penumpang dari sini mau ke Kampung Rambutan, bisa masuk nggak? Itu kan kalau bisa ya sudah, mereka berhenti, penumpang disuruh berpindah ke depan daripada nggak dapat bis kan ya. Nah ini kita berhenti, ada penumpang yang mau naik dan ada paketan ya. Dan 136 sudah menyalip duluan. R145 ini bis yang sangat senyap teman-teman ya, karena tidak ada audio sama sekali, TV-nya juga nggak ada. Tapi saya lebih senang seperti itu karena itu
membuat kita itu lebih tenang gitu ya, apalagi perjalanan malam ini yang dibutuhkan adalah istirahat. Jadi ngapain juga itu pakai audio video kelap-kelip gitu kan, bikin mata capek dan kita sulit tidur. Di perjalanan ini saya menyempatkan diri juga untuk beberapa kali istirahat ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada beberapa segmen yang tidak sempat saya videokan. Nah, dari arah Ciamis kemudian kita memasuki arah Ciawi. Kita nggak lewat jalan lingkar ya, kita langsung ke arah alun-alun, terus ke kanan nyebrang di rel. Saya tidak sempat tanya tadi ya waktu jalan kenapa tidak masuk di pom bensin yang biasanya gitu, yang punyanya Pak Haji Roni. Saya sebenarnya lebih suka di situ karena ada langganan ibu-ibu gorengan itu ya, yang murah sekali, satu gorengannya itu cuma 500 rupiah, kecil-kecil tapi anget gitu. Terus ada lontongnya yang cuma 1000-an gitu kan, makan itu dengan 5.000 sudah kenyang banget. Ini rel kereta api, kita melintasi rel kereta api. Nah, ini kita ngantri solar ya teman-teman di SPBU Ciawi. Ini R136 yang beriringan sama kita tadi ya. Sebenarnya ada satu bis lagi dari Karangpucung ya, R185, tapi sepertinya selisih waktunya agak jauh, mungkin setengah jam kali ya dari kita. Ini Pak Kondektur lari ke depan untuk menanyakan apakah jalur yang paling kanan ini bisa dipakai. Kalau bisa kita masuk ke situ. Cikoneng habis apa Pak? Ya. Yang pom Cikoneng habis apa gimana? Ciaur ya. Sekarang harus di sini, pulang di sana. Oh gitu. Nah, dari penjelasan Pak Atang tadi, kalau yang berangkat itu harus ngisinya di Ciawi ya, untuk sementara yang di Ciaur itu untuk pengisian waktu pulang. Nah, ini adalah instruksi dari kantor pusat. Kalau kata Pak Kondekturnya sepanjang perjalanan yang tidak saya rekam ya, itu karena ketentuan pemerintah untuk pengisian, batas pengisian atau batas volume pengisian BBM ya, jadi disiasati seperti itu. Walaupun di Ciaur itu pom bensinnya sendiri. Nah teman-teman, kita sudah memasuki area Gentong ya, tampak sepi sekali di sini, hanya sedikit kendaraan yang lewat. Cuma kenapa tadi ini agak lewat ya ke kirinya ya, jadi diingetin sama kondektur, awas gitu kan, terus ke kanan lagi. Apakah beliaunya ngantuk atau bagaimana, kita kurang tahu. Nah, ini tikungan-tikungan tajam ya di Gentong ini. Kalau malam gelapnya seperti ini teman-teman ya, nggak ada lampu penerangan. Dulu ada lampu penerangan itu PJU itu ya, penerangan jalan umum yang menggunakan solar cell atau solar panel, tapi nggak tahu kok sekarang sudah nggak ada. Dan dulu itu saya lihat banyak yang rusak juga, termasuk yang terbuka kotaknya dan hilang akinya juga ada. Memang kita itu kurang menjaga ya, kurang merawat fasilitas umum seperti itu. Ini arah dari sebaliknya ya, terpantau ramai dan kita memasuki lingkar Gentong. Kosong jalan sini ya teman-teman ya. Tadi saya sudah sempat ilfil ya ke waktu di Ciawi ketemu sama
dump truck besar atau grandong ya kalau di tempat ini namanya manggilnya gitu. Jangan-jangan di sini banyak gitu kan. Nah ini ada ceceran-ceceran basah ini kan, kalau nggak salah itu bekas ceceran air dari pasir-pasir yang teratus ya di bak dump truck itu. Jadi pasir basah itu airnya pada netes. Nah benar saja teman-teman, di depan ini ada dump truck ya, itu kan bawa pasir ya, airnya netes di sepanjang perjalanan. Ini 1626 ya, secara mesin itu tipenya sama dengan 1526, makanya seringkali itu suka ditukar-tukar ya mesin dari 1626 dan 1526. Memang bedanya kalau 1626 ini sudah Airsus ya, jadi nggak banyak kriat-kriatnya. Pertama itu, yang kedua dia sudah pakai space frame ya, jadi mudah untuk memodifikasi. Pakai space frame atau lebih dikenal dengan bagasi tembus ya, bisa untuk muat motor. Nah space frame sendiri ini kan tipe-tipe monocoque gitu ya, jadi dia menyatu dengan bodi. Secara manuver itu lebih nyaman, tidak begitu limbung ya, karena semua gaya didistribusikan di bodi. Sementara lalu lintas di jalur kita ini masih agak sepi, namun dari sisi sebaliknya, dari arah sebaliknya masih saja ramai ya teman-teman ya. Kita menuju tanjakan terakhir dari jalur Gentong. Nah ini tanda-tanda tanjakan terakhir ya, banyak orang di sisi jalan. Biasanya di tengah jalan dia ikut ngatur lalu lintas ya teman-teman ya. Nah di depan ini sudah ada antrian karena ada kendaraan berada di depan seperti ini. Kalau teman-teman lewat jalur ini ya, ini siap-siap aja dengan gigi rendah karena tanjakannya panjang dan berkelok ya. Nah ini seperti Pak Atang ini sedikit menggunakan taktik zigzag ya untuk memperkecil sudut tanjakan. Ini adalah tanjakan terakhir, kita menuju ke Kadipaten. Nah ada satu dump truck yang kita salib. Masih ada satu truk lagi yang akan kita coba salib. Oke, sudah berhasil kita overtake dan kita kembali ke lajur kiri. Jalan nampak kosong. Pak Atang mencoba untuk meningkatkan percepatan bisnya.
memasuki area Malangbong terjadi antrian ya teman-teman ya, terjadi antrian walaupun tidak begitu padat, dan kita masih ada celah untuk mempercepat perjalanan. Nah, memasuki Limbangan ya teman-teman, terjadi kemacetan yang luar biasa, dan ini orang-orang yang tidak sabar di sebelah kanan kita ini merangsek mengambil jalur yang sebaliknya, akhirnya macet ya. Ini mobil-mobil kecil seperti ini yang mengutamakan egoismenya gitu ya, tanpa memikirkan kepentingan dan hak orang lain yang ada di jalan. Nah, semacam ini teman-teman ya, jangan ditiru ya. Kalau seperti ini akhirnya bikin macet semuanya, dan pasti orang-orang itu akan mencari tempat yang paling depan, mengabaikan hak orang lain yang sudah mengantri panjang. Nah, ini adalah penyebab kemacetan. Ada perbaikan jalan, pelapisan aspal di jalur Limbangan. Ini cukup panjang ya, perbaikan jalannya mungkin sekitar 1 km. Jadi antriannya juga akan cukup panjang juga teman-teman sekalian ya. Dan untuk teman-teman yang akan melintas di jalur selatan, mohon untuk dipertimbangkan kembali jam perjalanan Anda, karena ini yang dilapisi itu baru satu sisi, belum sisi yang kita lewati ini masih belum dilapisi. Berarti mungkin ada sekitar semingguan ke depan ini ya kemacetan akan terjadi. Ini yang di sebelah kanan kita ini dari arah sebaliknya panjang sekali ya. Ini beberapa video saya potong, ada sekitar 1,5 km. Nah, ini memasuki lingkar Gentong, kita berbalap ria dengan Budiman. Nah, ini Budiman ini kalau nggak salah itu Mercy 1525 ya, soalnya nggak begitu jelas kodenya teman-teman ya. Tapi mau 1525, 1526 maupun 1626 itu yang menentukan itu pasti skill drivernya teman-teman. Kalau skillnya handal, dia akan tetap bisa melaju dengan lancar dan lincah. Seperti yang terjadi di sini ya, tadi itu sebenarnya kita terapit 2 truk, jadi kita agak melambat dan kurang ancang-ancang, berbeda dengan yang 1525 nya Budiman. Nah, apalagi dengan yang 136 R136 ini kan RK ya teman-teman, jadi dia hentakannya itu lebih jelas dan bisa dadakan ya, nggak harus melihat RPM, jadi langsung gas saja, dia udah langsung lompat. Makanya untuk RK ini untuk tanjakan-tanjakan pendek seperti di jalur selatan ini cocok ya. Tapi kalau untuk tanjakan panjang dia bisa kehabisan napas, macam tanjakan-tanjakan di Sumatera itu bisa kehabisan napas. Oh ya teman-teman, ini kan selama ini RK ini masih jadi andalan ya untuk trip-trip akap kita ya. Nah, ini bagaimana nanti setelah 1 April dengan dihentikannya produksi RK ya. Walaupun mesti masih banyak yang menggunakan ya, karena aturan itu ya tidak begitu kaku. Saya yakin itu masih diperbolehkan untuk dipergunakan, dan sudah hadir RM280. Ini hadir dengan mesin yang memiliki sistem common rail ya teman-teman. Nah, kalau common rail ini sepenuhnya dikendalikan oleh ECU. Nah, kalau dia pakai ECU itu artinya untuk mengubah-ubah atau untuk men-setting itu harus dengan ahlinya, ahli
ahli ECU ya di bengkel resmi atau bagaimana. Sedangkan yang kita ini ya Mercy yang lama maupun yang Hino RK ini masih pakai nozzle dan kita bisa akalin gitu gampangnya ya oleh mekanik-mekanik lokal kita. Nah, kita sampai di rumah makan Ganarasa 2, kita mencoba untuk parkir untuk lebih pas dulu ya posisinya. Kalau dari rumah makan kita langsung memasuki tol Cileunyi, interchange Cileunyi dari arah Rancaikek, diguyur hujan basah, licin, dan sedikit harus lebih berhati-hati. Oke, kita memasuki tol Cileunyi ya teman-teman. Dan nanti saya akan banyak istirahat di tol ya, karena paginya saya harus bekerja. Tapi ada sedikit yang saya dokumentasikan, karena memang perjalanan ini cukup mengasihkan teman-teman. Pak Atang yang sudah berumur ini lincah juga ya, kadang-kadang suka diingetin sama co-drivernya sama kondekturnya untuk segera bergeser ke kanan misalnya kalau mau nyalip, karena jaraknya terlalu dekat dengan yang akan disalip. Itu yang bikin saya deg-degan juga dan kadang-kadang was-was dan gak bisa tidur. Nah itu ya, nanti kita coba lihat ya, meskipun ini kecepatannya itu sebenarnya nggak cepat-cepat amat sih, cuma kok rasanya gimana gitu ya. Selain karena perjalanan yang banyak dadakan-dadakan itu, kita susah istirahat juga karena ada asap Cisamsu yang sering-sering mengepul, terutama kalau lagi macet seperti yang di Limbangan itu. Waduh, baju saya juga bau rokok. Nah, ini kita memasuki tol Cipularang ini di segmen Cileunyi. Kita ada di jalur kanan karena ingin mendahului beberapa truk. Nah, ini teman-teman, perjalanan ini sebenarnya kan berkisar di angka 70 sampai 90 sih ya, nggak kenceng amat karena memang nggak bisa ya, nggak bisa kencang di sini nih kalau kendaraan besar. Nah, ada jembatan kereta api maupun jembatan jalan yang ada di bawahnya. Jadi jalan ini relatif menggelembung-gelembung gitu teman-teman ya. Nah, singkat cerita kita sudah sampai di Kaliurip. Memasuki Kaliurip, di depan sana itu tampak satu bis Gapuraning Rahayu juga sepertinya ya. Ada sinar saya di depan. Ini sudah sampai di segmen tol Bekasi teman-teman. Dan saya mesti melek karena Grogol dan Bekasi itu terpautnya sekitar 50 km. Haryanto menyalip dari kanan, sama-sama 1626 ya, tapi karena dia lebih muda ya seperti itulah ya, apalagi ini di jalurnya dia, dimana memang jalur dia itu adalah jalur rata dan lurus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.